Assalamualaikum Rahayu, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, channel Irwanto Paksiaji akan bahas tentang 7 katuranggan perkutut yang cocok dipelihara oleh orang yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha. Perkutut lokal memang memiliki keistimewaan tersendiri karena selain memiliki suara anggungan yang merdu, burung ini juga dipercaya memiliki tuah tertentu sesuai katuranggan atau ciri matinya. Banyak yang meyakini jika memelihara burung perkutut katuranggan yang baik dapat membawa keberuntungan atau nasib baik, dan sebaliknya, jika memelihara burung perkutut katuranggan jelek maka akan membawa kesialan atau nasib buruk. Walaupun katuranggan baik belum tentu cocok dipelihara oleh semua orang, karena tuah dari perkutut katuranggan juga harus disesuaikan dengan karakter dan profesi dari pemiliknya. Misalnya saja perkutut yang tuahnya untuk wibawaan dan kekuasaan lebih cocok dipelihara oleh seorang pemimpin atau pejabat pemerintah, dan tidak cocok dipelihara oleh orang yang berprofesi sebagai petani atau pedagang. Untuk orang yang berprofesi sebagai petani lebih cocok memelihara perkutut yang tuahnya untuk kesuburan dan kemakmuran, sedangkan untuk orang yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha lebih cocok memelihara burung perkutut yang tuahnya untuk kerezekian dan kekayaan sebagai sarana untuk menunjang usaha atau bisnisnya. Pada video kali ini, channel Irwanto Paksiaji akan membahas 7 katuranggan perkutut lokal yang cocok dipelihara untuk orang yang berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha. Yang pertama, rondo semoyo. Rondo adalah bahasa Jawa, artinya janda. Janda jangan tunggu artinya menunggui atau menjaga. Dan bunyu artinya harta atau kekayaan. Jadi rondo tunggu dunyo diartikan janda yang menunggui harta atau janda yang banyak harta. Perkutut katuranggan rondo semoyo atau rondo tunggu dunyo dipercaya memiliki untuk kelancaran rezeki dan untuk mengumpulkan kekayaan. Katuranggan ini sangat cocok dipelihara oleh para pedagang atau pengusaha. Tapi sebetulnya dan makna atau pesan yang tersirat dari katuranggan rondo tunggu dunyo yaitu agar pemilik bisa menjaga dan menyimpan harta benda dengan baik, agar di masa tua yang diibaratkan dengan rondo atau masa-masa kesendirian bisa hidup tenang dan berkecukupan. Jadi tuah katuranggan rondo semoyo atau rondo tunggu dunyo adalah untuk kelancaran rezeki, sehingga pemiliknya dapat mengumpulkan dan menyimpan harta benda agar hidup makmur dan sejahtera di masa tua. Yang kedua, Sri Tumpuk. Asal-usul nama Sri Tumpuk berasal dari kata Sri yang artinya raja dan bisa diartikan rezeki, dan tumpuk menumpuk memiliki arti mengumpulkan atau numpuk, nomplok, bertumpuk-tumpuk. Ciri-ciri mati katuranggan Sri Tumpuk terdapat pada kotoran burung yang bertumpuk-tumpuk, dan lebih jelasnya katuranggan Sri Tumpuk itu apabila buang kotoran dari sisa makanan atau tinjanya itu berada pada satu tempat. Katuranggan perkutut Sri Tumpuk sangat bagus dipelihara dan siapapun cocok. Katuranggan ini memiliki titisan dari Dewa Sri, dewanya kemakmuran. Mitos pemelihara katuranggan
Sri Tumpuk akan mendapatkan rezeki yang melimpah ruah serta harta benda yang sangat banyak. Yang ketiga, udan mas. Udan mas banyak dipelihara oleh para bangsawan dan para saudagar pada zaman dahulu, karena burung ini dipercaya memiliki tuah paling ampuh untuk memudahkan dalam mencari rezeki dan mendatangkan kekayaan. Hujan mas, bahasa Jawanya artinya hujan emas, dan sesuai dengan nama perkutut, hujan mas dipercaya dapat mendatangkan rezeki yang melimpah bagi pemiliknya, yang diibaratkan seperti hujan emas. Nama udan mas yang digunakan sebagai salah satu pamor pada keris, pusaka yang sangat populer dan banyak dicari oleh para pejabat dan pengusaha, karena dipercaya memiliki tuah untuk mendatangkan rezeki dan kekayaan. Tapi tidak semua perkutut udan mas memiliki tuah atau angsar, karena hanya perkutut udan mas yang asli lokal alam saja yang memiliki tuah, sedangkan perkutut udan mas ternak biasanya tidak memiliki tuah karena perkutut tersebut adalah perkutut yang dihasilkan dari campur tangan manusia dan hidup di lingkungan manusia. Berbeda dengan perkutut udan mas lokal alam yang terlahir dari proses alami dan dianugerahi ciri khusus atau katuranggan sebagai petanda bahwa perkutut tersebut bukanlah perkutut biasa. Perkutut ini termasuk sangat langka dan hanya orang-orang yang beruntung saja yang dapat memiliki perkutut udan mas lokal alam. Perkutut katuranggan yang memiliki yoni tidak bisa dipaksakan untuk dipelihara oleh sembarangan orang, karena sifatnya seperti pusaka yang akan memilih sendiri siapa yang akan menjadi tuannya. Perkutut udan mas juga memiliki makna sebagai tutur dan pesan tersirat agar perkutut ini bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi sama seperti air hujan yang memberikan kesejukan dan kehidupan di muka bumi. Dengan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sama, maka keberkahan akan diturunkan kepada baginya hujan emas dalam kehidupan, termasuk dalam hal rezeki, karena dengan berbagi atau bersedekah maka harta yang dimiliki akan menjadi berkah dan semakin bertambah. Hujan juga memiliki sifat penyejuk, demikian juga dengan sedekah, karena dengan sedekah akan mampu mendinginkan dan melembutkan hati orang yang memberikan sedekah maupun orang menerima sedekah. Bagi si penerima sedekah, yang diterimanya akan dirasakan bagaikan hujan atau karunia sangat berarti, dan bagi pemberi sedekah maka yang disedekahkan akan menjadi berkah dan akan semakin bertambah. Jadi intinya agar kita merasakan tuah perkutut katuranggan udan mas secara maksimal, harus bisa memahami makna dan maksud katuranggannya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pancuran mas. Perkutut katuranggan pancuran mas termasuk salah satu jenis katuranggan yang paling mudah dijumpai atau dikenali. Perkutut katuranggan pancuran mas yang selama ini dikenal oleh penggemar burung perkutut, yaitu burung perkutut yang bulunya terdapat belahan pada bagian dada atau bagian leher. Ciri-ciri perkutut katuranggan pancuran mas hampir sama dengan perkutut katuranggan Banyumili. Bedanya pada perkutut pancuran mas, lehernya tidak menyambung atau terputus. Pancuran mas bisa diartikan sebagai sumber emas. Jika pancuran pada umumnya mengeluarkan air, maka pancuran emas berarti pancuran yang mengeluarkan emas atau bisa diartikan sumber emas. Jadi perkutut katuranggan pancuran emas adalah perkutut yang dapat mengeluarkan emas atau sumber rezeki bagi pemiliknya. Selain menjadi nama katuranggan, perkutut pancuran emas juga menjadi salah satu pamor keris pusaka yang memiliki tuah untuk memudahkan pemiliknya
dalam mencari rezeki dan mengumpulkan kekayaan. Kalimat pancoran mas sendiri bisa merupakan bahasa perlambang atau bisa juga merupakan bahasa nyata. Karena mitosnya, perkutut katurangan pancoran mas adalah burung perkutut yang jarang sekali mengeluarkan kotoran seperti perkutut pada umumnya. Jika perkutut tersebut mengeluarkan kotoran warnanya kuning kemasan, konon kotorannya dari perkutut pancoran emas dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan bisa berubah menjadi emas jika dirituali dengan ritual khusus dengan berbagai cara, dan orang kaya minta jadi perkutut pancoran emas benar-benar merupakan sumber emas jika kalimat pancoran emas tersebut merupakan bahasa nyata. Tapi jika kalimat pancoran emas tersebut merupakan perlambang, berarti orang yang memelihara perkutut tersebut akan banyak rezeki seperti memiliki sumber emas. Terlepas dari kepercayaan akan tuahnya, sebetulnya perkutut katurangan pancoran emas memiliki makna agar kita bisa bermanfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar, seperti halnya pancuran atau sumber air yang menjadi sumber kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Yang kelima, Banyumili. Perkutut katurangan Banyumili dipercaya memiliki tuah untuk kelancaran rezeki dan ketentraman rumah tangga. Seperti halnya perkutut katurangan yang lain, perkutut Banyumili juga memiliki filosofi yang berkaitan dengan kepercayaan akan tuahnya. Perkutut Banyumili termasuk salah satu perkutut katurangan yang paling populer dan dinilai baik untuk dipelihara. Perkutut ini juga tidak pemilih dan bisa cocok dipelihara oleh siapa saja. Perkutut katurangan Banyumili memiliki ciri khusus terdapat pada belahan bulu-bulu di bagian leher sampai bagian perutnya. Perkutut dengan ciri seperti ini termasuk cukup langka karena kebanyakan belahan bulu pada burung perkutut hanya terdapat di bagian leher atau dadanya saja. Sangat jarang yang belahannya menyambung dari leher sampai dubur tidak terputus. Banyumili artinya air mengalir, sebagai simbol harapan agar orang yang memelihara perkutut ini rezekinya terus mengalir seperti air dan tidak ada putusnya. Perkutut katurangan Banyumili dipercaya memiliki tuah kelancaran rezeki dan ketentraman rumah tangga. Yang keenam, Gedong Minep. Perkutut gedong nginep memiliki kebiasaan yang berbeda dengan perkutut pada umumnya, yaitu manggung di waktu sore hari saja menjelang terbenam matahari. Sedangkan pada pagi atau siang tidak pernah manggung. Meskipun sudah dipelihara lama, gedong nginep adalah bahasa Jawa yang artinya gedung atau rumah yang tertutup. Perkutut dipercaya memiliki tuah untuk ketentraman, kemakmuran. Hal ini berhubungan dengan kebiasaan burung ini yang selalu manggung pada sore hari sebagai simbol waktunya beristirahat setelah seharian beraktivitas mencari rezeki dan simbol menyimpan rezeki yang sudah didapatkan. Perkutut gedong nginep merupakan wejangan tersirat untuk mengingatkan pemiliknya bahwa dalam hidup ini jangan hanya berbuat dengan urusan duniawi saja, tetapi juga bisa membagi waktu untuk urusan rohani. Ada waktunya bekerja mencari rezeki dan ada waktunya untuk keluarga serta untuk beribadah. Perkutut gedong nginep mengingatkan pemiliknya bahwa sudah waktunya menutup rumah atau tempat usahanya untuk beristirahat atau kumpul bersama keluarga dan melakukan ibadah. Dengan selalu meluangkan waktu untuk keluarga dan untuk beribadah, maka kehidupan kita akan menjadi seimbang, harmonis, dan bahagia, penuh keberkahan. Jika kondisi keluarga harmonis, maka semangat dalam mencari rezeki juga akan timbul, sehingga kita bisa menggali semua potensi yang ada untuk membuka peluang-peluang baru yang akan menjadi jalan rezeki.
Bergotong royong dipercaya dapat memudahkan datangnya rezeki dan mengumpulkan kekayaan serta akan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi orang yang memelihara perkutut gedong nginep. Dapat dirasakan secara maksimal jika sudah ada keselarasan dengan pemiliknya, yaitu jika pemiliknya dapat memahami filosofinya. Gedong nginep menerapkan dalam kehidupan sehari-hari makna dan tuah perkutut Katurangan selalu berkaitan, ada sebab dan ada akibat. Tapi yang terpenting dalam memelihara burung perkutut adalah perasaan kita sendiri. Jika kita merasa senang dan nyaman dalam memelihara perkutut yang kita pilih, akan baik yang tergantung langgeng maupun tidak berkaturanggan, maka pikiran kita akan menjadi positif dan kehidupan kita juga akan menjadi positif, penuh kemudahan dan kebahagiaan. Karena jika kita merasa senang dengan perkutut yang kita pelihara, maka secara tidak langsung hati kita juga selalu bersyukur. Setiap kali mendengar suara anggungan atau ketika memandangnya, jika kita selalu bersyukur, maka Tuhan akan menambah nikmat dan karunia tanpa kita minta. Yang ketujuh, sebagai terakhir, gedong mengo. Perkutut gedong mengo. Katurangan gedong mengo yang memiliki kebiasaan berbeda dengan perkutut pada umumnya, yaitu manggungnya hanya pada pagi hari saja menyongsong matahari terbit, dan pada siang hari sampai sore tidak pernah manggung meskipun sudah dipelihara lama. Gedong mengo dalam bahasa Jawa artinya gedung atau rumah terbuka. Mitos siapa saja yang memelihara perkutut Katurangan gedong mengo, maka rezekinya akan menjadi lancar. Tentu saja hal ini berhubungan dengan kebiasaan burung perkutut ini yang selalu manggung pada pagi hari, sehingga pemiliknya bisa selalu bangun pagi untuk menjemput rezeki, seperti untuk bekerja atau membuka tempat usahanya lebih pagi, sehingga akan lebih banyak mendapatkan rezeki. Perkutut Katurangan gedong mengo sangat baik dipelihara karena secara tidak langsung burung ini membiasakan pemiliknya untuk selalu bangun lebih pagi untuk seorang pedagang. Jika selalu membuka tempat usahanya lebih pagi dari yang lain, maka peluang untuk mendapatkan pembeli menjadi lebih besar. Dan untuk seorang karyawan, jika terbiasa bangun pagi, maka dia tidak akan terlambat untuk bekerja. Mendengarkan suara anggungan burung perkutut yang merdu di pagi hari juga akan membuat pikiran menjadi lebih tenang dan akan lebih bersemangat untuk mencari rezeki. Dari perkutut Katurangan gedong mengo dipercaya dapat membantu memudahkan mendatangkan rezeki bagi pemiliknya. Dengan memelihara perkutut ini, maka usaha apapun yang dilakukan pemiliknya akan membuahkan hasil, sehingga rezeki akan mengalir. Perkutut Katurangan gedong mengo akan dapat dirasakan secara maksimal jika sudah ada kecocokan dan keselarasan dengan pemiliknya, atau jika pemiliknya dapat memahami filosofi kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang terpenting dalam memelihara burung perkutut adalah perasaan kita sendiri. Jika kita merasa senang dan nyaman dengan burung perkutut yang kita pelihara, apapun jenis katurangannya, maka pikiran kita akan menjadi lebih positif dan efektif. Kehidupan kita juga akan menjadi lebih positif, penuh kemudahan dan kebahagiaan. Jika merasa senang dan bahagia ketika mendengar suara anggungan burung perkutut yang kita pelihara, atau pada saat memandangnya secara detail langsung, hati kita akan selalu bersyukur. Setiap kali mendengarkan suara anggungannya atau ketika memandang burung perkutut tersebut, dan jika kita selalu bersyukur, maka Tuhan akan menambahkan nikmat dan karunia-Nya tanpa kita meminta. Demikianlah sedikit informasi tentang tuah Katurangan perkutut gedong mengo yang pernah saya dengar dan saya pelajari. Adapun kebenaran atau tidaknya, para pemirsalah yang bisa menilai. Rahayu, rahayu, salam sejahtera.